Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggris Tia Rizky, NIM 22101033. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 15, yaitu terkait penguatan lembaga kemasyarakatan dalam rangka membangun kemandirian desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui. Undang-undang ini mengakui otonomi desa, memberikan kesempatan bagi desa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan masyarakatnya sendiri. Kemudian poin yang B, yaitu arti penting kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan. Menurut Kortens 1993, pembangunan sebagai proses peningkatan kapasitas individu dan institusi masyarakat untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup sesuai aspirasi mereka. Keberhasilan pembangunan berbasis kemampuan lokal diukur dari kemampuan masyarakat mendayagunakan sumber-sumber lokal yang terdiri dari modal manusia, meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan, keahlian, dan kesehatan. Yang kedua yaitu modal alam, meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, keanekaragaman hayati, dan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu modal finansial, meliputi sumber-sumber keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan subsidi. Yang keempat modal fisik, meliputi infrastruktur dasar seperti transportasi, perumahan, air bersih, energi, komunikasi, peralatan produksi, dan sarana penunjang mata pencarian. Yang kelima yaitu modal sosial, meliputi jaringan kekerabatan, budaya, keanggotaan kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, peranata sosial, tradisi, dan akses ke kelembagaan sosial yang lebih luas. Kemudian poin selanjutnya yaitu strategi penguatan lembaga kemasyarakatan. 1. Penguatan usaha pengembangan ekonomi produktif atau disingkat dengan UEP. Nah, penguatan kelembagaan ekonomi lokal memerlukan berbagai kerjasama antara pelaku usaha ekonomi di desa, termasuk pengembangan koperasi dan usaha bersama. Selanjutnya, prioritas pengembangan UEP meliputi penumbuhan usaha ekonomi, peningkatan akses permodalan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses teknologi, pembinaan manajemen usaha, pengembangan akses informasi pasar, kemudian pendampingan untuk menjamin keberlanjutan usaha hingga masyarakat mandiri. Selanjutnya yaitu pembinaan pengelolaan surplus, penguatan transaksi usaha ekonomi rakyat, dan yang terakhir adalah pengembangan kemitraan usaha. Selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan desa. Kelembagaan lokal diharapkan dapat mengembangkan peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui santunan atau permodalan bergulir. Ini disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Kelompok marginal dapat menerima santunan hibah, sementara kelompok berpotensi dapat menerima stimulat modal bergulir. Pengadaan infrastruktur juga harus mempertimbangkan kemanfaatan sosial ekonomi. Yang kemudian yaitu kelembagaan masyarakat dalam pelestarian tradisi dan kearifan lokal. Banyak sekali aktivitas pembangunan yang berbasis nilai tradisi dan kearifan lokal, menunjukkan efektivitas dan efisiensi nilai kearifan lokal dalam pengembangan partisipasi, keswadayaan, pembangunan berwawasan lingkungan, dan juga pemanfaatan aset adat budaya sebagai modal sosial, menunjukkan optimalitas pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu kelembagaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan.
lembaga lokal harus meningkatkan kontribusi dan perannya dalam pengelolaan pembangunan. Pengelolaan pembangunan partisipatif memberikan peluang bagi masyarakat dan lembaga lokal dalam pengambilan keputusan serta pendayagunaan keswadayaan untuk mengembangkan potensi dan juga menanggulangi masalah demi mewujudkan mutu hidup masyarakat yang lebih baik secara transformatif. Kesimpulannya, bahwa materi ini itu menekankan pentingnya penguatan lembaga kemasyarakatan desa sebagai pilar utama dalam membangun kemandirian desa. Nah, hal ini mencakup pengakuan otonomi desa, pemanfaatan sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, serta pengembangan ekonomi produktif, pemenuhan kebutuhan dasar, pelestarian kearifan lokal, dan juga partisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.